Karena saking seringnya jadi laki-laki, kalau teman-teman mungkin lihat sekarang tampilan saya cewek banget ya, Iya, gitu betul, kan, cewek banget, anggunli gitu ya. Kalau zaman dulu saking seringnya saya cosplay jadi laki-laki, banyak orang yang nggak ngeh kalau saya ini perempuan. Pas masuk sini saya ketemu dari orang-orang banyak daerah di sini, ada orang luar negeri juga. Saya amazed. Saya ini saya lagi di mana gitu ya. Apakah ini di Kabupaten Sukabumi gitu ya? Atau saya lagi ada di daerah Bandung gitu ya. Sastra Jepang, suka cosplay, suka cosplay, anime gitu, iya, gitu ya. Dulu ibu. Sampai sekarang? Sekarang agak sedikit gitu. Dikurangi. Ada dong. Sekali-kali boleh kita bikin acara untuk para wibu di Nusa Putra, kan bagus tuh. Bisa ya kan, bisa Bu? aja. Kita bikin acara wibu, bikin acara cosplay ya. Bikin acara cosplay di Nusa Putra dengan ibu yang nanti akan menjadi jadi jurinya. Iya, jurinya. Saya lihat tuh satu-satu, loh, kok ini ada yang desain lowongan kerjanya menarik gitu loh dibanding yang lain ya. Kalau yang lain tuh desainnya tuh rumit, semua serba ditulisin, tulisan semua ada di gambar gitu loh. Kalau misalnya saya lihat dari desainnya bisa sesimpel dan semodern ini, saya merasa ini kampusnya pun gitu ya, dan orang-orang sekitarnya pun juga akan berperilaku seperti itu gitu loh. Jadi saya punya pikiran ke sana. Namanya panjang banget, aku lupa lagi. Mari kita sebut lagi. Raden Roro Amana Zikrillah Lazuardini Lukman Al-Hakim. Terbaik. Keren, aku nggak baca. Aku keren. Masuk 10 besar orang yang hafal nama aku. Nanti harus dikasih penghargaan ini. Halo Genusian, aku Rere. Welcome to Genusian Podcast. Di episode kali ini, aku lagi-lagi kedatangan narasumber wanita yang merupakan dosen dari Prodi Manajemen. Nah, katanya sih beliau ini pemilik nama terpanjang se-Nusa Putra. Coba kita tanya yuk, sebenarnya nama aslinya siapa sih? Ada Bu Zizi. Halo Bu Zizi. Halo. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah ya. Tadi aku mention dengan pemilik nama terpanjang di Nusa Putra, bener nggak sih Bu? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Karena ada berapa suku kata sih Bu? Raden Coba sebutin. Roro Amana Zikrillah Lazuardini Lukman Al-Hakim. Berapa tuh? 7 ya. 7 suku kata tuh. Kira-kira ada yang langsung inget nggak tuh Genusian? Panjang banget Bu. Raden Roro Zikrillah Amana. Raden Roro Amana Zikrillah Lazuardini Lukman Al-Hakim. Terbaik. Cocok berarti aku ya. Agak pengingat 10 besar. 10 besar. Oke. Ibu itu namanya panjang kayak gitu, Raden Roro. Berarti ada keturunan kah atau gimana? Ada keturunan sih, tapi saya lupa ingat nih dari mananya, bagaimana usulnya gitu ya. Tahu-tahu lahir udah dengan nama itu gitu ya? Tahu-tahu pas waktu SD, oh kamu punya nama RR nih depannya. Oh iya. Tapi lahirnya di mana Bu? Lahirnya sih di Cimahi. Lahirnya di Cimahi justru. Betul, Di Jawa tanah Barat. Sunda, di Jawa Barat, tapi namanya Raden Roro. Iya, betul Panjang. sekali. Berarti disingkat namanya jadi Bu Zizi. Iya, kalau disingkat RR Amana DLL AH, jadi ada dan lain-lainnya. Dan lain-lain. Tapi panggilannya jadi Bu Zizi ya. Iya. Akrab disapanya Bu Zizi. Betul. Dari zikrilahnya itu. Iya, betul, gitu. Re. Kabar baik ya Bu ya hari ini. Alhamdulillah. Kesibukannya gimana? Masih sibuk meriksa UTS nih, karena kita baru UTS ya, betul. Tugas-tugas lalu kita bikin, saya bikin untuk materi untuk semester setelah UTS ini, pertemuan setelah UTS itu sibuk-sibuknya, terus ada kegiatan hobi juga gitu, seperti itu. Iya, masih banyak kegiatan ya Bu ya. Tapi kita akan flashback sedikit dulu nih Boleh. Bu, tentang latar belakang pendidikan Bu Zizi. Oke. Kenapa akhirnya memutuskan menjadi seorang dosen di Universitas Nusa Putra yang tadi kelahirannya padahal di Cimahi ya? Betul. Kenapa tiba-tiba bisa ada di Sukabumi? Gimana? Jadi gini, saya satu ini sastra Jepang, Re. Satunya Sastra Jepang, Rara jauh gitu ya. jauh, bukan ada jauh, memang jauh dari Jepang tuh terus ke manajemen. S1 sastra Jepang karena dulu suka banget sama animasi. Apalagi ditambah dulu pertama kali saya datang ke Unpad, ya saya kuliah di S1 saya di Unpad. Itu gedungnya itu luar biasa, seperti di Jepang gitu, ruang-ruang kelas ya. Jadi jatuh cinta pertama kali sama ruangannya, sama animasi juga karena dulu saya wibu. Saya suka cosplay gitu ya, makanya saya mau masuk sastra Jepang gitu loh. Nah, seiring perjalanannya waktu gitu ya, saya mengurus satu buah tim cosplay tim.
Tapi bukan sebagai orang yang bikin kostumnya, bukan orang yang bikin animasi, bikin soundnya untuk kita perform gitu atau ngelatihnya, tapi bagian nge-manage si timnya gitu. Jadi seneng zaman dulu tuh seneng memperkenalkan tim saya ke orang lain, memperkenalkan tim saya ke ada acara gitu saya perkenalkan gitu ya. Jadi akhirnya kayaknya seru nih kalau misalnya saya belajar tentang manajemen tim gitu loh. Makanya terus dulu kepikiran kalau dulu kebetulan saya minta ke orang tua saya S2, saya pengen S2 di Jepang dong gitu ya. Karena kan kebetulan S1 saya S1 Jepang kan, tapi tidak diizinkan dan akhirnya diizinkan untuk ambil S2 tapi di Indonesia gitu. Apa ya S2 di Indonesia apa ya, dan karena yang tadi ya gitu saya senang nge-manage sebuah tim gitu. Makanya akhirnya saya ngambil manajemen gitu di SBM ITB. Seperti itu. Jadi justru awalnya nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama manajemen ya Bu ya. Betul. Justru malah sastra Jepang. Suka cosplay. Suka cosplay. Anime gitu iya, gitu ya. Dulu Ibu. Sampai sekarang. Sekarang agak sedikit gitu. Dikurangi. Sejak abis saya lulus sastra Jepang, saya berapa bulan kemudian saya keterima di Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri itu urusannya dengan uang, urusannya dengan manage. Banyak teman-teman yang bisa dibilang normis lah ya, mereka nggak ngerti tentang animasi, nggak ngerti tentang dunia perwibuan, tentang perjepangan. Nah dari situ agak mulai berkurang tuh gitu ya, karena menyesuaikan tempat gitu kan. Pergaulan juga gitu. Betul. Ya, tempat lingkungan kerjanya gitu. Akhirnya memutuskan untuk mengambil manajemen. Betul. Kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai dosen di Universitas Nusa Putra. Betul. Di Sukabumi. Kenapa Di Bu Sukabumi. dari Cimahi tiba-tiba ke Sukabumi? Jadi awalnya waktu itu kebetulan sudah tidak bekerja di bank gitu ya, terus kemudian saya jadi asisten dosen juga di salah satu kampus negeri di Bandung. Habis itu jadi asisten tuh pada saat itu, kalau terus masih nyari-nyari lagi gitu karena sebenarnya panjang lah ya kenapa saya mau akhirnya menjadi dosen gitu loh. Banyak pertimbangan, banyak filosofisnya lah ya gitu untuk kita sebagai perempuan menjadi seorang guru gitu ya, menjadi seorang pendidik gitu ya, itu panjang lah ceritanya kalau saya harus nyeritain. Lalu waktu itu iseng-iseng lihat salah satu akun IG-nya loker dosen lah ya, saya nggak sebut judulnya secara komplit. Loker dosen, terus saya lihat tuh satu-satu, loh kok ini ada yang desain lowongan kerjanya menarik gitu loh dibanding yang lain ya. Kalau yang lain tuh desainnya tuh rumit, semua serba ditulisin, tulisan semua ada di gambar gitu loh. Tapi kok yang ini, kampus yang ini tuh tulisannya sedikit dan menarik, warnanya nggak perlu pakai warna campur-campur corak gitu ya gitu loh. Terus kalau misalnya saya lihat dari desainnya bisa sesimpel dan semodern ini, saya merasa ini kampusnya pun gitu ya, dan orang-orang sekitarnya pun juga akan berperilaku seperti itu gitu loh. Jadi saya punya pikiran ke sana. Saya ngelamar lah dari situ gitu. Alhamdulillah ya di sini bisa ketemu Reren juga, bisa ketemu teman-teman semua juga di sini. Tahun berapa tuh Bu? September 2021, baru, jadi masih 1 tahun lebih sedikit lah. Gitu. Jadi berawal dari desain yang dirasa kayak langsung menarik gitu, suka gitu ya, eye catching gitu iya, di mata Ibu. Akhirnya apply lah di sini. Betul. Akhirnya dari Cimahi langsung ke Nusa Putra, Betul. ke Sukabumi. Berarti tinggal udah di Sukabumi dong sekarang ya Bu? Iya, tinggal di Sukabumi. Udah di Sukabumi. Akan seterusnya di Sukabumi? Let's see lah. Let's see ya Bu ya. Karena masih tahun juga kan ya. Mungkin nanti ke depannya gitu kan ada perjalanan-perjalanan yang lain juga. Tadi ngomong-ngomong soal suka animasi, suka cosplay. Ibu pernah datang ke event-event cosplay gitu? Oh pasti dong. Sering. Sebagai Pernah cosplay juga nggak? Iya dong, cosplay juga dong. Tapi beberapa tahun yang lalu lah. Sekarang udah off lah ya. Sekarang udah vakum. Lebih seneng ngurusin nge-manajerin orangnya lah gitu misalnya. Saya cosplay dari tahun 2006. 2006? Kok baru 4 tahun? Baru 4 tahun ya? Baru 4 tahun. Saya cosplay dari 2006, saya punya satu tim dari 2007 sampai saat ini, berarti udah sekitar 15 tahun saya bersama tim itu gitu ya, gitu loh. Jadi mulai dari ikut lomba-lomba kecil gitu sampai akhirnya kita bisa perform di tempat yang besar lah gitu, di event yang besar juga gitu di Indonesia. Nah, kan Ibu juga pernah memanage suatu tim gitu kan Bu ya. Gimana sih Bu, termasuk penerapan Ibu nih ke diri Ibu pribadi gitu kan, Ibu kan sebagai dosen. Ada hobi lain nggak Bu selain cosplay yang memang dulunya berangkat dari S1-nya sastra Jepang? Hobi-hobi lainnya mungkin?
Kalau sekarang saya lagi seneng idol K-pop nih, Re. Ketuaan gak sih? Enggak Bu, tenang aja, banyak kok. Aku masih nyambung. Gitu ya? K-pop. Saya suka lagi seneng K-pop, jadi animasinya udah off, cosplaynya udah off, terus sekarang ada hobi baru K-pop. Karena awalnya karena tadi seneng manajemen tim ya. Ada satu grup K-pop yang saya suka, idol K-pop yang saya suka, itu tuh sebenarnya gini, kalau misalnya idolnya doang gitu ya, hanya semua idol itu ganteng dan cantik menurut saya. Tapi bagaimana dia akhirnya tumbuh, bagaimana akhirnya dia bisa dikenal sama kita semua nih, sama masyarakat ini, itu karena manajemen timnya yang bagus. Jadi berawal dari tadi ya, manajemen, kesukaan saya terhadap manajemen tim gitu ya. Terus nyambung ke K-popnya juga berdasarkan itu gitu loh. Ini satu tim ini menarik sekali manajemen timnya, sehingga semua faktor mungkin semua elemennya saling satu sama lain saling mendukung gitu. Jadi bukan cuma artisnya doang hebat, tapi ternyata stylistnya juga hebat, entertain company juga mereka hebat gitu, perusahaannya gitu loh. Berarti sangat relevan ya Bu, apa yang Ibu pelajarin dari manajemen dengan hobi yang Ibu tekunin juga. Iya. Sepenting itu kah Bu manajemen, kita punya ilmu manajemen dalam kehidupan tuh? Itu basic ya menurut saya gitu loh. Kalau misalnya manajemen tuh gitu, apalagi ditambah penelitian saya juga tentang itu, gitu. Jadi misalnya bagaimana sih kita meneliti tentang cosplay itu seperti apa saat ini tuh, bagaimana saya meneliti tentang K-pop team itu seperti apa gitu loh, dari situ. Jadi itu menurut saya pengetahuan basic yang harusnya teman-teman semuanya juga tahu gitu loh. Makanya di prodi-prodi lain pun juga kan ada pengantar bisnis diajarin, kewirausahaan juga diajarin gitu kan, seperti itu. Jadi emang sesuatu yang mau kamu jurusan apapun, bekerja di bidang apapun, manajemen itu memang harus tahu gitu ya. Bukan cuma manajemen tim, tapi manajemen waktu juga. Manajemen waktu, manajemen diri sendiri juga. Manajemen diri sendiri juga. Karena Ibu tadi kan banyak hobinya cukup lumayan ya, yang biasanya kalau idol K-pop tuh juga menguras banyak waktu kan dan Bu uang. Ya? Iya betul, waktu dan uang. Di sela-sela kesibukan Ibu sebagai dosen, gimana Bu cara memanage waktunya dengan baik gitu, supaya kita bisa tetap tahu juga nih skala prioritas kita tuh pastinya yang mana gitu kan, tapi nggak bikin kita tuh bener-bener misalkan kerja aja terus, belajar aja terus tanpa ada hiburan yang bikin kita itu happy. Gimana sih Bu buat nge-manage waktunya? Kalau dulu, saya mau sedikit cerita pasnya dulu saya di dalam cosplay tim saya ya, ketika kita mau pentas di satu tempat, kita latihan itu seminggu, saya lupa berapanya, 2-3 kali, tapi kita atur gitu loh. Jadi kita latihan itu hanya 2 jam setiap hari. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di dalam suatu organisasi gitu ya, atau lagi nge-manage tim juga gitu ya, bisa diterapin nih. Jadi gini, kita bikin aturan jam 7 mulai jam 9 sudah beres. Jadi kalau misalnya ada yang datang jam 8 misalnya ya udah pokoknya waktu dia hanya 1 jam. Begitu juga misalnya saya kuliah via Zoom misalnya. Saya bilang ke mahasiswa, saya hanya akan mulai dari jam 10 misalnya sampai jam 12. Misalnya di Zoom gitu ya. Kalau udah di luar jam itu, atau misalnya anak-anak ada yang telat masuknya, ya wayah, saya akan tetap mulai jam 10 gitu. Jadi jam 12 kita udah beres. Kalau ada yang misalnya baru datang setengah 12, ya mohon maaf gitu loh, karena saya udah kasih tahu waktu saya hanya 2 jam itu. Tujuannya untuk apa? Jadi kalau misalnya teman-teman lagi organisasi atau apa, terus ngaret gitu ya, agak kurang balance kan gitu loh. Jadi setelah latihan, mungkin waktu itu latihannya kebetulan jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau misalnya kita ngaret-ngaretin waktu gitu loh, jam 10 misalnya baru beres, jam 11 baru pulang misalnya, orang tua kita pasti cemas. Angin malam itu nggak bagus gitu kan. Besoknya mungkin akan ada kerja lagi atau akan ada sekolah lagi gitu. Jadi 2 jam itu kita cukupkan, kita mulai dan kita selesaikan setepat waktu itu gitu, supaya kita juga besoknya bisa lebih semangat lagi untuk ngerjain hal yang lain gitu.
pasti itu ya, manajemen tim. manajemen timnya kayak gitu. Kalau misalkan sekarang setelah menjadi seorang dosen masih menekuni hobi-hobi yang seperti itu kayak gitu, masih menyempatkan misalkan nonton cosplay kayak gitu, gitu masih Bu? Masih. Kalau kayak kemarin aja ya, saya kalau cosplay kan kebetulan di eventnya di hari Sabtu atau Minggu ya, gitu loh. Iya, di weekend. Jadi memang kan kalau saya off hari Jumat misalnya, kalau saya tidak ada piket hari Sabtu gitu ya, biasanya saya pulang ke Bandung gitu, terus datang juga ke event juga tertentu nih, Rek. Kalau teman-teman saya ada yang jadi juri, saya baru datang ke event. Oh gitu. Gitu. Kalau kayak kemarin berapa minggu lalu ada konser idol yang saya favoritin ini gitu ya. Mereka baru konser 2 minggu yang lalu. Yang cowok-cowok? Cowok-cowok. Yang cowok dong. Iya, Ya. tahu. Seminggu lalu lah, bukan 2 minggu lalu ya, seminggu lalu. Kebetulan ya eventnya kan hari Sabtu dan Minggu ya gitu loh. Jadi dari jauh-jauh hari, dari ketika yang saya beli tiket, saya udah bilang juga ke kepala prodi saya mau cuti di tanggal sekian karena saya masih ada jatah cuti gitu loh. Jadi beberapa hari sebelum konsernya dan sesudahnya saya tidak mengganggu jadwal pekerjaan saya ya gitu loh. Ditambah pada saat itu juga lagi minggu tenang UAS gitu, dan hari Minggunya kalau nggak salah teman-teman UAS gitu, teman-teman mahasiswa UAS. Jadi kebetulan tidak ada mengajar gitu ya, kebetulan tidak ada saya harus ada di kelas gitu. Jadi dari situlah enaknya ngebagi waktunya benar. Jadi masih tidak mengganggu pekerjaan sebagai dosen, tapi tetap hobinya tetap terjalankan gitu ya. Justru makanya tadi penelitian saya tentang itu, Re. Jadi misalnya saya ngurusin tentang anime gitu ya, ngecek data-data gitu ya, itu bisa juga untuk tujuan untuk itu kan gitu. Pernah cosplay jadi apa aja sih Bu? Aku jujur nggak pernah ya Bu ya datang ke tempat cosplay kayak gitu. Tapi beberapa temenku juga ada yang wibu yang suka cosplay segala macam. Terus kadang-kadang kalau kita ke mall nggak sengaja kan lihat ini, iya nggak sengaja ketemu, kayaknya seru banget gitu. Bener-bener yang bajunya lah, make upnya segala macam bener-bener ditata. Mereka tuh bener-bener niat seniat itu gitu. Ibu pernah jadi apa dulu cosplay? Banyak banget ya. Jadi dari zaman dulu itu saya sebenarnya adalah cross dresser. Kamu cross dresser nggak, Kak? Ya, betul. Jadi saya perempuan tapi saya berperan sebagai laki-laki. Gitu. Jadi karena badan saya tinggi gitu ya. Terus saya tomboy zaman dulu. Terus di dalam tim saya perempuannya lumayan agak banyak dibanding laki-lakinya gitu. Jadi akhirnya dan saya pada saat dulu masih langsing tuh ganteng gitu loh. Masih langsing kok Bu, masih langsing. Jadi seringnya jadi laki-laki. Jadi apa ya? Jadi Aoshi sama Kenshin, Samurai X, Rurouni Kenshin. Jadi kebanyakan disuruh malah jadi laki-laki. Kebanyakan jadi laki-laki. Baru jadi perempuan tuh baru beberapa tahun terakhir lah gitu. Tapi itu juga kalau nggak ada lagi perempuan yang bisa ngisi peran itu. Jadi yaudah deh kamu jadi perempuan ya gitu. Ya udah saya menawarkan diri deh. Tetap gitu. Harusnya jadi laki-laki sebenarnya Bu ya. Itu kalau misalnya cosplay kayak gitu tuh kayak kita harus tahu dulu nggak sih Bu karakternya seperti apa, harus memperdalam dulu nggak, kayak impersonate kan jatuhnya. Biasanya ada kayak research dulu kah tentang si karakternya apa gimana? Baiknya memang seperti itu. Misalnya karakternya dari game, main gamenya dulu. Baiknya ya main game seperti itu dulu. Tapi kan kalau kita main game kan lama ya, atau kita ngikutin animenya juga lama dong untuk kita tahu karakter itu seperti apa. Jadi banyak kalau misalnya nggak sempet nonton animasinya tapi hanya sekedar dari ini kayaknya cocok nih gitu ya gitu, lihat di YouTube cuplikannya gitu loh. Oh ini orang berdirinya cara berdiri kayak gini, karakternya seperti ini gitu loh, dari YouTube-nya atau biasanya dari website si animenya atau website si gamenya itu biasanya suka ada cuplikan-cuplikannya lah gitu, ada ininya lah gitu, potongan-potongannya. Nah dari situ belajar untuk mendalami karakternya. Pernah ini nggak sih Bu, ada cerita-cerita lucu gitu? Kebetulan beberapa waktu lalu aku sempat ke teman-temanku yang memang wibu juga gitu kan, terus dia cerita kayak hal-hal yang memang lucu gitu di antara para cosplayernya atau mungkin teman-teman wibu yang lain yang pengen berharap si A ini jadi si B kayak gitu-gitu. Pernah ada momen lucu nggak Bu selama cosplay? Entah mungkin di stage-nya atau di belakang layarnya? Apa ya? Kalau untuk ke saya sendiri sih zaman dulu karena saking seringnya jadi laki-laki. Kalau teman-teman mungkin lihat sekarang tampilan saya cewek banget ya, gitu betul, kan. Cewek banget, anggunli gitu ya. Kalau zaman dulu saking seringnya saya cosplay jadi laki-laki, banyak orang yang nggak ngeh kalau saya ini perempuan.
Jadi gitu. dianggapnya memang laki-laki. Dianggapnya laki-laki. Terus pokoknya kata teman saya tuh, pokoknya nggak boleh ngomong ya gitu. Karena beneran tampilannya kayak laki-laki, Re. Oke, nggak ngomong. Terus suka keceplosan ya gitu loh. Oh ternyata perempuan ya gitu. Jadi semirip itu dengan karakter. Kayak laki-laki itu gitu. Kayak laki-laki itu. Tapi nggak pernah jadi kebawa kayak bener-bener tomboy banget gimana gitu, enggak kan? Kalau zaman dulu karena tomboy ya, tapi gini, uniknya Memang adalah tomboy. saya merasa ini keunikan saya pribadi ya. Ketikanya saya cosplay jadi laki-laki, saya ngerasa seperti laki-laki, even kayak sifatnya gitu ya, pembawaannya aura. Tapi ketikanya saya menjadi perempuan, saya akan berubah jadi cantik gitu loh. Jadi ada bisa bunglon. switch on, kayak bunglon gitulah. Itu kalau saya harus ingat lagi zaman itu ya gitu loh. Oh saya kayak bunglon ya. Iya bener. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Karena memang kan beda-beda karakternya, otomatis kita harus masuk ke karakter itu juga gitu kan. Betul. Misalkan beda tempat cosplay, beda lagi karakternya, harus ganti lagi, harus ke situ. Jadi memang susah itu gitu ya Bu. Tapi waktu itu pada saat cosplay masih jadi mahasiswa. Saya pertama kali cosplay itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Jadi bahasa Sundanya susu lumputan ya sama orang tua. Karena orang tua pengen saya belajar gitu kan. Iya. Itu udah masanya UN tuh. Ya gitu justru kan. itu Bu, ketika harusnya kayak disuruh untuk belajar, gimana Ibu menghadapi, kan gue hobi banget gitu, pengen banget ada di sini, gimana Bu ngatur waktunya tuh? Gimana ya? Jeleknya adalah pada saat dulu tuh agak agak memberontak gitu dari orang tua gitu. Pokoknya saya suka hobi ini, saya pengen jalanin, tapi saya passionate gitu loh. Saya 100% saya ada di hobi itu. Saya 100% mengerjakan apa yang saya suka gitu. Saya tipikal orang yang seperti itu. Jadi pulang sekolah, saya biasanya sekolah saya tuh dulu lumayan agak jauh SMA saya. Jadi kita kumpulnya itu di daerah Bandung, di satu sekolah di daerah Bandung. Sedangkan sekolah saya di Kabupaten Bandung. Jadi jauh banget saya harus kumpul gitu ya. Kadang kita cuman kumpul doang, terus kadang kita bikin pokoknya ngumpul aja di seksi di satu sekolah SMA Bandung di Bandung ini gitu loh. Kumpul aja di situ gitu loh. Jadi hampir setiap hari saya seperti itu. Orang tua saya pasti khawatir ya gitu loh. Apalagi waktu itu sempat 1 minggu sebelum UN saya masih perform gitu di salah satu mall di Bandung. Sebelum UN? 1 minggu sebelum UN gitu. Jadi orang tua saya khawatir. Nah, selama sebenarnya kita memperlihatkan kalau kita passionate di apa yang kita kerjakan gitu ya, lama-kelamaan orang tua juga ngerti. Oh ini anak sebenarnya pulang malam tuh bukan dugem loh, bukan mengonsumsi narkoba loh gitu ya. Oh ternyata ini anak tuh cuman ke sekolah ini, cuman ke rumah temennya yang ini untuk ngerjain sesuatu yang ini gitu loh. Ibu saya juga saya bawa ke event gitu untuk nonton kita gitu. Jadi pada akhirnya orang tua akan paham gitu loh kalau kita benar-benar nunjukin passionate kita sepositif apa sih sebenarnya gitu, apa yang kita kerjakan gitu. Jadi tahu selama ini yang dikerjain itu tahu, ini gitu, ada hasilnya gitu ya. Apalagi saya setelah tim saya main di panggung-panggung besar lah gitu ya sebagai bintang tamu. Orang tua saya, ibu saya khususnya jadi suka ngebanggain itulah gitu ke orang-orang gitu. Padahal dulu dilarang kan gitu, tapi akhirnya pas lagi beli sayur diomongin itu anak saya gitu-gitu kali ya Bu ya. Iya gitu kayak gitulah. Sama teman-temannya itu pernah tampil di ini gitu karena bulan pernah diwawancara di TV juga gitu. Oh gitu. Berarti memang sudah seserius itu menekuninya ya Bu? Ya lo harus dong. Iya jadi memang ya udah kalau suka ya udah gitu kan. Kalau suka passionate di situ gitu. Misalnya ada teman-teman yang suka stand up comedy misalnya, passionate di situ. Jangan setengah-setengah ya, maksudnya karena ngikutin temennya. Jadi udahlah cobain dulu di situ gitu, cobain di sana, nggak passionate ya gitu loh. 100% mengerjakan sesuatu lah. Berbicara skala prioritas nih Bu, biasanya kan mungkin lebih banyak dirasakan sama ABG kayak zaman sekarang gitu, kayak seumuran aku yang memang masih kayak kadang-kadang labil, kadang-kadang bingung, sebenarnya belum tahu nih maunya tuh kayak gimana gitu kan, termasuk dengan sekarang misalkan jadwal kuliah, terus dengan hobi kita atau mungkin teman-teman yang kerja juga dengan pekerjaannya, dengan pengen mainnya sama teman-teman, skala prioritas yang memang harus dibentuk tuh kayak gimana sih Bu? Apakah dengan kita tuh memang harus bikin kayak
schedule of the week, of the month kayak gitu-gitu, atau menurut ibu ya udah gitu kayak yang menurut kamu penting ya udah kerjain, kayak gimana sih Bu? Karena kalau aku pribadi ya Bu ya, kadang juga masih suka merasakan keteteran gitu Bu, padahal kayak mikirnya kayaknya udah ngelakuin skala prioritas deh, kayak tetap misalkan kuliah gitu kan, terus kerjaan, tetap aja kadang-kadang tiba-tiba ada yang bentrok kah atau kayak gimana kah, karena time management aku kurang bagus sepertinya gitu. Jadi tipsnya kayak gimana sih Bu? Jadi gini, kalau dulu saya dari kecil sama ibu saya diajarin untuk bikin time management setiap hari. Jadi misalnya jam segini sampai jam segini itu bangun, habis itu sholat, habis itu apa. Setiap jadi hari justru? Setiap hari bikin seperti itu. Jadi setiap minggu nanti dirubah, setiap minggu nanti dirubah. Jadi dari kecil ibu saya udah seperti itu. Kalau saya semakin dewasa, ketikanya keluar dari jadwal yang harus disesuaikan, saya biasanya suka kesel. Perfeksionis sama waktu yang seharusnya, apalagi misalnya janjian ya gitu. Kalau dengan urusan kita pribadi mudah ngaturnya, tapi kalau kita harus ngatur orang lain itu yang susah, dan itu bikin saya kesel biasanya. Kita janjian jam sekian misalnya, terus orangnya misalnya nggak datang tepat waktu, sementara kita harus naik kereta, harus naik pesawat misalnya, saya agak kesel kalau di situ. Jadi kalau tadi berbicara time management, yang mana sih yang harus diduluin sebenarnya? Yang pertama, dahulukan yang benar-benar menguntungkan untuk kamu. Oke, yang menguntungkan. Yang jadi misalnya gini, ini prioritas utama nggak sih? Prioritas utamanya mahasiswa apa sih? Pertama, kuliah. Betul. Abis itu ada pacaran misalnya, nongkrong masih masuk hobi ya misalnya gitu ya, misalnya kayak gitu. Oke, dahulukan dulu yang mana sih yang paling urgent. Nah, ketikanya kamu tidak mengerjakan yang ini, itu akan membahayakan hidup kamu, membahayakan hari-hari kamu, membahayakan nilai kamu. Sementara misalnya mahasiswa ini masih dibiayai sama orang tua. Atau misalnya dapat beasiswa kan harus bertanggung jawab sama orang yang mau ngasih beasiswa kan, gitu loh. Jadi prioritaskan dulu yang itu, gitu loh. Jadi apalagi misalnya teman-teman dapat tugas ya setiap minggu kan dari dosen ya. Betul. Usahain hari itu, ketikanya hari itu dapat mata kuliahnya, hari itu diberesin. Hari itu dapat mata kuliahnya, hari itu diberesin. Kalau teman-teman yang karyawan di hari Sabtu atau Minggu baru dapat kuliahnya, coba baca-baca dulu deh dari hari Senin tuh gitu ya. Berapa banyak sih mata kuliahnya? Berapa banyak? Aku sekarang 8. Oke, sehari 2. Tapi ada yang online juga. Oke, kuliah umum ya biasanya. Sehari 2, 4 hari itu berarti Sabtu Minggu tetap harus ada kegiatan lain lah untuk hobi gitu kan, gitu loh, untuk hobi, untuk menyenangkan diri sendiri, untuk pacaran, untuk kumpul sama teman-teman gitu. Pakai prioritas yang tadi saya bilang di awal banget. 2 jam untuk main TikTok udah cukup gitu misalnya. Nonton, kadang kita suka aduh capek nih ngapain ya gitu loh, mau scroll apa aja media sosial atau ini ya, kan di handphone kita bisa diatur tuh ya, diatur pemakaian media sosial misalnya. Iya. Udah di set aja 2 jam, nanti handphonenya akan ngasih reminding lah ya gitu loh. Oh udah cukup nih 2 jam, apa nih harus dilakuin nih? Ya udah, abis itu ngerjain tugas misalnya gitu. Terus hal yang lainnya biasanya pagi-pagi. Kalau saya pagi ini saya bangun tidur, apa ya yang harus saya kerjakan hari ini? Oh, saya harus memeriksa UTS hari ini. Karena kebetulan saya juga pakai asisten, saya bikin jawaban-jawaban untuk UTS, jawaban untuk tugas-tugas, saya kirim ke asisten saya gitu. Oh tuh kerjaan saya itu hari ini, gitu loh. Misalnya ada kerjaan lain dari prodi, oh iya kerjaan saya hari ini di kantor itu ini, gitu loh. Usahain sampai jam 4 udah beres. Setelah jam 4 saya mau ngurusin hal yang lain gitu, misalnya urusannya hobi lah gitu ya, terus ngecekin idol saya lagi ngapain nih gitu. Masuk kan, ke urusan pribadi gitu ya, ranah pribadi gitu. Jadi memang sangat penting ya time management, karena jujur memang agak susah ya Bu ya time management, apalagi mungkin tadi berbicara manajemen tim, di mana ibu kan harus ngurusin beberapa kepala menjadi satu dong Bu, kalau ngurusin kan, dengan beberapa kepala ini pasti punya pemikiran yang beda-beda, pasti punya keinginan yang berbeda-beda, pasti jatuhnya harus ibu yang meredam ego mereka gitu kan. Untungnya saya di tim dibantu orang-orang yang tepat sih untuk ngurusin kepala itu gitu. Ketikanya dulu jadi kepala project satu tim, untuk kita mau perform di satu tempat gitu. Berarti title-nya adalah executive producer lah ya gitu. Nah, wakil saya kebetulan ada wakil, saya punya wakil yang juga bisa mengatur itu gitu. Jadi jangan
bebannya diserahin sendiri gitu ya. Bagaimana kita nge-manage diri kita sendiri, bagaimana kita memanage waktu, keadaan, apa ya, jangan sampai kita mengerjakan semuanya sendiri. Kayak misalnya Rere ada tugas kelompok misalnya gitu ya, yang lain kayaknya nggak bisa ngerjain ini, kerjain sendiri aja deh gitu. Sering ada perasaan kayak gitu ya gitu loh. Coba mulai percaya. Kadang ada yang pasif itu bukan berarti dianya nggak mau ngerjain, nggak bisa ngerjain, hanya biasanya butuh untuk ditunjuk gitu loh yang kayak gini. Jadi kita sebagai yang punya suara lebihnya ini gimana nih ngatur tugas kita diberikan kepada orang-orang itu, nge-manage mereka juga gitu loh. Jadi jangan semuanya dipegang sendiri, berat. Iya benar Bu, karena kebanyakan juga rata-rata kayak ngerasa kayaknya sini nggak bisa deh, udah deh sama aku aja daripada harus ribet kayak kamu kerjain ini dong. Iya. Kadang-kadang aku juga kayak gitu Bu, karena mikirnya daripada ribet harus ngomong ke orang gini-gini, udahlah sama aku aja. Iya. Dan ternyata memang nggak baik ya Bu ya. Dulu saya kayak gitu, Re. Dulu saya ngerjain semuanya sendiri gitu loh, karena merasa saya lebih bisa daripada mereka gitu loh. Tapi akhir-akhirnya saya mau stres sendiri kan gitu loh. Stres, capek, jadi kerjaan yang lain jadi nggak kekerjain gitu loh. Jadi akhirnya stres sendiri. Alhamdulillah kalau pasnya di tim cosplay ini semua punya kerjaannya masing-masing gitu. Ada yang siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain ini, tapi kan masing-masing. tetap ada orang yang harus ini bantuin ini ya, ini bantuin ini ya gitu loh. Kayak gitu. Jadi jangan semuanya dikerjain sendiri lah gitu. Mulai tinggal percaya sama orang betul lain. Kita tinggal ambil laporannya aja, ini udah beres ini, udah beres ini, Iya betul. Setelah berarti kurang lebih 1 tahun di Nusa Putra, setelah sedikit demi sedikit meninggalkan perwibuan, percosplayan ini, bagaimana kehidupan Bu Gigi setelah menjadi dosen di Nusa Putra dengan berbagai macam kultur? Kan berarti kalau aku lihat kalau Ibu suka cosplay, kayak wibu, anime terus K-pop idol, berarti Ibu tuh sangat suka atas seni mungkin ya. Betul kan Bu, karena kan betul. itu hal-hal yang unik-unik ya Bu ya. Dengan Nusa Putra yang juga multikultural, budayanya banyak banget, banyak juga seni-seni yang dipertunjukkan dan diperlihatkan. Gimana sih Bu perasaannya gitu, walaupun sudah sedikit demi sedikit meninggalkan cosplay itu? Jadi gini, pas awal dulu, pas saya di kampus yang sebelumnya, saya waktu saya jadi asisten PTN, salah satu PTN di Bandung itu saya melihat banyak orang lah gitu, karena di kota ya, kota besar ya mungkin gitu, kota besar, terus saya ngeliat banyak orang, lihat ada dari orang-orang asing juga, itu udah biasa gitu lah sebenarnya. Tapi pas saya datang ke Sukabumi, yang maksudnya saya memandang ini kota kecil nih, sebuah kota kecil di Jawa Barat gitu ya, tapi ternyata pas masuk sini saya ketemu dari orang-orang banyak daerah di sini, ada orang luar negeri juga, saya amazed nih. Saya ini saya lagi di mana gitu, apakah ini di Kabupaten Sukabumi gitu ya, atau saya lagi ada di daerah Bandung gitu ya. Saya amazed, ditambah di sini multicultural sekali ya gitu, ada dosen yang beragama apa selain Islam gitu, padahal kalau melihat kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi banyak pesantren gitu ya. Jadi saya pikir satu kampus itu ya isinya muslim semua gitu ya gitu. Oh ternyata di sini enggak, ada dari ras mana, dari agama mana gitu. Jadi seru lah gitu. Dari situ saya jadi bisa bertukar pikiran soal kegiatannya mereka di sana, di kotanya, di daerahnya mereka seperti apa, agama yang berbeda itu seperti apa gitu loh. Jadi itu seru banget gitu. Seru ya Bu ya, jadi tetap bisa merasakan perbedaan dan keunikan dari budayanya masing-masing. Iya betul. Ada niatan kembali bercosplay? Ada dong. Sekali-kali boleh kita bikin acara untuk para wibu di Nusa Putra, kan bagus tuh. Bisa ya kan, bisa Bu? aja. Kita bikin acara wibu, bikin acara cosplay ya. Bikin acara cosplay di Nusa Putra dengan Ibu yang nanti akan menjadi jurinya. Ya, jurinya. Ibu cosplay juga kan boleh Bu. Sekarang kan apalagi kemarin baru ada film yang keluar, variasi. Film Jepang anime One Piece itu kan. Kan banyak lagi tuh cosplay mulai bermunculan lagi setelah beberapa event. Mungkin karena beberapa tahun ini pandemi, jadi event-event seperti itu kan kurang ada gitu Bu. Sekarang udah banyak lagi. Gimana nih Bu, ada niatan nggak untuk kembali lagi ke dunia cosplay? Bikin di Nusa Putra mungkin Bu? Karena banyak yang tertarik. Kalau jadi juri, boleh nanti kita obrolkan biaya berapa fee-nya. Ya tentu udah senior soalnya. Fee-nya.
Harus dong Bu, kan mengenang masa lalu, Iya. cerita lama. Beberapa bulan yang lalu juga ada event di sini di Sukabumi, antusiasnya Sukabumi. luar biasa juga gitu di Sukabumi gitu. Terus saya juga pasnya saya datang ke sana sebagai manajerin tim teman saya dari tim saya 2 orang menjadi juri di sini. Terus saya ketemu mahasiswa. Mahasiswa Saputra Bu? Ada yang kenalin saya. Terus Ibu, saya nggak kenalin nih, maksudnya satu orang dosen itu punya banyak mahasiswa, tapi betul. mahasiswa itu cuma punya beberapa dosen. Betul. Ibu datang ke sini kok nggak cosplay Bu? Saya cuma senyum aja. Iya nanti kalau udah langsing. Langsing kok Bu. Enggak sih belum. Berarti harus cosplay lagi. Menarik nih Genusian, coba komen dong nih Bu ya, buat teman-teman atau Genusian yang pengen dibuatin acara untuk cosplay di Nusa Putra dengan Bu Zizi nanti mungkin sebagai kepala panitianya, kepala pembimbingnya, nanti langsung yang mengatur seluruhnya, atau mungkin kita adain perlombaan gitu ya Bu ya. Bisa. Menarik banget tuh. Udah ada aksesnya dari Ibu nanti dari Bu Zizi. Coba yang mau semuanya yang pada wibu komen terus untuk ayo Bu bikinin acara cosplay gitu kan. Nanti mengisi acara-acara kekosongan-kekosongan di hari libur kayak gitu-gitu kan. Berarti cukup berwarna sekali ya Bu ya, dari mulai hobinya juga banyak banget warnanya gitu, dari K-pop idol, terus animasi, perjepangan, dan sedikit nggak nyambung tapi ujung-ujungnya masuk ke dunia manajemen yang akhirnya sekarang malah dijadikan profesi. Betul. Malah dijadikan profesi, terus sekarang malah tinggal di Sukabumi sendiri dengan 4 kucing. Dengan 4 kucing. Dengan anak-anak kesayangan. Anak-anak udah punya anak ya Bu ya. Udah punya anak. Anaknya kucing. Tapi kalau misalkan yang lainnya tanya sendiri aja. Kalau misalkan kepo-kepo nanti tanya sendiri aja, Ibu sama siapa di Sukabumi. Ibu ada niatan pindah dari Sukabumi gak? Itu boleh nanya sendiri aja. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Boleh dikasih wejangan kah atau tips kah atau mungkin quotes menarik, terserah Ibu, untuk teman-teman Genusian ataupun teman-teman di luar sana, seberapa pentingnya manajemen tim ataupun manajemen waktu di kehidupan kita? Seberapa pentingnya pasti penting dong gitu ya. Jadi seberapa pentingnya itu pasti penting, tapi yang buat saya jadi poin utama adalah teman-teman lakukan se-passionate mungkin apapun yang teman-teman sukai gitu. Mungkin buat hari ini keuntungannya, buat tahun depan, 5 tahun kemudian, atau nanti ketikanya teman-teman sudah mulai bekerja gitu. Jadi pesan saya sih itu. Jadi jangan lakukan sesuatu dengan setengah-setengah gitu. Jadi kalau misalkan ingin sesuatu atau melakukan sesuatu harus dengan sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh segala sesuatu ya Bu ya. Segala sesuatu Melakukan mesti sungguh-sungguh. Segala sesuatu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah, termasuk hobi. Termasuk kesukaan. Kan hobi ini berawal dari hobi kan Bu ya. Berawal dari hobi ternyata menekuni manajemen dan malah jadi sekarang pekerjaan, profesi gitu. Berarti memang kalau misalkan mau sesuatu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Terima kasih banyak nih Bu Zizi, nggak nyangka ini udah sampai berganti cahaya. Terima kasih banyak udah mengobrol sama aku tentang time management dan juga manajemen tim. Banyak banget tadi dari awal yang namanya panjang banget, aku lupa lagi, mari kita sebut lagi. Raden Roro Amana Zikrillah Lazuardini Lukman Al-Hakim. Terbaik. Keren, aku gak baca. Aku keren. Masuk 10 besar orang yang hafal nama aku. Nanti harus dikasih penghargaan ya Bu ya. Nanti buat teman-teman juga harus hafalin nama lengkapnya Bu Zizi, apalagi anak-anak manajemen. Biasa kalau misalkan, iya bener, kalau misalkan nggak tahu, parah sih, aku aja tahu gitu ya. Nanti aku bisa sombong ke teman-teman manajemen. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga nanti apa yang kita obrolkan ini bisa menginspirasi Genusian dan juga teman-teman di rumah, termasuk nanti kalau misalkan ada rencana pembuatan event-event cosplay, boleh nanti langsung diserbu aja Bu Zizi untuk ditanya, Bu kapan di Nusa Putra, kayak gitu. Terima kasih banyak ya Bu Zizi. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain kali dengan cerita-cerita yang lebih menarik pastinya. Itu dia Genusian, episode Genusian Podcast kali ini pastinya juga menarik dan memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita semua. Nah kalau misalkan kalian pengen menghadirkan siapa nih di Genusian Podcast episode selanjutnya atau episode nanti, boleh juga kalian request di kolom komentar aja. Kalau gitu aku Rere pamit.
Ibu Cici juga pamit. See you on the next video.